Shalom Bapak Ibu Saudara semuanya. Saya mau mengucapkan selamat pagi yang ada di atas, yang ada di bawah juga. Dan tentunya kita mau mengucapkan selamat hari Natal ya buat Bapak Ibu Saudara semuanya. Tuhan Yesus memberkati kita, amin. Bapak Ibu, sebelum kita mau mulai ibadah kita pagi hari ini, saya undang kita semua bangkit berdiri. Dan untuk doa pembukaan Om Jonathan Lukas bisa membuka dalam doa. Mari kita satukan hati, kita mau berdoa. Kami bersyukur Bapa buat kesempatan yang Kau berikan kepada kami. Kalau kami boleh ada pada hari ini, memberikan kekuatan dan kesehatan baru supaya kami betul-betul dapat berbuat sesuai dengan rancangan Tuhan. Kami menyerahkan seluruh ibadah ini dari awal sampai selesai dalam tangan Tuhan. Biar Roh Kudus bekerja sehingga kami boleh merasakan hadirat dan kuasa Tuhan di dalam hidup ini. Dan kami akan melihat terang dan kemuliaan Allah dinyatakan. Bapa, urapan-Mu atas setiap para pelayan Tuhan yang terlibat hari ini, biarlah Tuhan bekerja. Dan banyak orang boleh melihat anugerah dan kasih Tuhan, kuasa-Mu dinyatakan. Kami berdoa buat anak-anak Tuhan yang sudah hadir pada hari ini, biarlah kasih dan kemurahan Tuhan nyata bagi mereka. Kami berdoa buat teman sahabat kami mungkin yang dalam perjalanan, bimbing dan bawa mereka tiba tanpa kurang apapun juga. Terima kasih Bapa, segala puji dan hormat kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Yesus, kami mau buka ibadah ini dan kami alaskan doa kami. Atas nama Kristus Tuhan, Juru Selamat kami yang kekal. Amin. Bapak Ibu Saudara semua, kita tetap bangkit berdiri. Saya mau kita lihat kiri kanan depan belakangnya. Katakan, Dia Yesus lahir untuk kami. Iya, untuk kamu gitu ya, kami lagi ya. Katakan kanan kiri depan belakangnya, Dia Yesus lahir untuk kamu gitu ya. Haleluya. Bapak Ibu, pagi ini memang hujan, kemarin juga hujan ya. Tapi saya percaya kita mau bebaskan roh kita, mau ekspresi kita seperti apa. Silahkan ya Bapak Ibu, gak usah malu lihat kiri kanan depan belakangnya. Gak usah jaga image juga, karena image-nya sudah gak ada gitu. Ada ya dalam Tuhan tentunya ya, amin. Baik Bapak Ibu, kita mau naikkan pujian, kita katakan Dia lahir untuk kami, amin. Dia mati untuk kita dan Dia bangkit untuk kita, haleluya. Mari kita bertepuk tangan bagi Dia. Siap Bapak Ibu, katakan Dia lahir. Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit bagi kami semua. Dia Yesus Tuhan kami, Dia Yesus Allah kami, Sang Penaja di atas segala raja. Sama-sama katakan Dia lahir. Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit bagi kami semua. Dia itu Tuhan kami, Dia Yesus Allah kami, Dia Raja di atas segala raja. Bapak Ibu katakan Dia itu firman Allah. Itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Tuhan kami, Sang penebus juru selamat dunia. Ya come on, musik memuji nama Tuhan. Kita kasih tepuk tangan bagi Tuhan, haleluya. Mau goyang kiri kanan boleh, mau geser juga boleh Bapak Ibu. Yeay. Sekali lagi musik memuji Tuhan. Mari sama-sama siap katakan Dia lahir untuk kami. Come on. Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit bagi kami semua. Dia Yesus Tuhan kami, Dia Yesus Allah kami, Dia Raja di atas segala raja. Sama-sama katakan yaitu firman Allah. Yaitu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Allah kami,
Sang penebus juru selamat dunia. Katakan sang penebus. Sang penebus juru selamat dunia. Sekali lagi ya Bapak Ibu, katakan sang penebus. Sang penebus juru selamat dunia. Boleh kasih tepuk tangan di atas kepala Bapak Ibu? Yes. Kita mau berglori bagi Tuhan, amin. Kita katakan nyanyi glory. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Oh nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Mari rayakan. Dan Bapak Ibu katakan mari serukan. Boleh ngomong hey. Hey, hey, yes, oh mari serukan. Hey, hey, amin. Mari serukan, serukan bahwa Yesuslah Raja. Mari rayakan dan nyanyi. Katakan kita akan merasa bahagia. Kita akan merasa bahagia bila kita menyembah Dia. Kita akan merasa sukacita bila kita semua nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Oh nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Mari rayakan dan nyanyi. Bapak Ibu katakan mari serukan. Ini bagian serunya nih. Hey, hey, luar biasa. Mari serukan. Hey, hey, amin. Mari serukan. Hey, serukan bahwa Yesuslah Raja. Mari rayakan dan nyanyi. Katakan kita akan merasa, kita akan merasa bahagia. Kita menyembah Dia, kita akan merasa sukacita bila kita semua glory, glory, glory bagi Sang Raja. Oh nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Mari rayakan dan nyanyi. Kita mau dengar musik memuji Tuhan lagi, amin. Woo! Yeay! Haleluya! Oh, oh. Bertepuk tangan bagi Dia. Yesus, Yesus Tuhan. Haleluya! Katakan kita akan merasa bahagia bila kita menyembah Dia. Kita akan merasa sukacita bila kita semua nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Oh nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Mari rayakan dan nyanyi. Katakan mari rayakan. Mari rayakan dan nyanyi. Mari rayakan. Mari rayakan dan nyanyi. Yuk beri kemuliaan bagi Tuhan kita, haleluya. Kalau tepuk tangan yang merayakan pasti harus lebih kenceng ya. Yuk sekali lagi kita tepuk tangan bagi Tuhan, haleluya. Haleluya. Bapak Ibu semua, saya persilakan untuk duduk. Kita akan ada satu persembahan dari sekolah minggu. Untuk tim sekolah minggu dipersilakan.
Bapak Ibu semuanya kasih tepuk tangan lagi dong buat anak-anak sekolah minggu kita di GKPI ini. Luar biasa ya. Kalau ngeliat Jaden mungkin masa kecilnya Papa kayak begitu. Tadi saya ngebayangin sampai ketawa di atas gitu ya. Kayaknya Papa masih kecilnya begitu, lincah banget gitu. Sekarang udah menyalurkan hobinya di musik gitu ya. Jadi bisa nggak kayak gitu lagi ya Pak ya. Luar biasa ya, senang ya ngeliat anak-anak kita semangat gitu ya. Lihat mereka bertumbuh besar ya. Luar biasa. Oke, Bapak Ibu Saudara semua, kita mau siapin hati kita, mau siapin pikiran kita untuk menyambut firman Tuhan. Saya mohon untuk Bapak Ibu Saudara semua kita bangkit berdiri kembali. Kita mau sama-sama menyembah Tuhan pagi hari ini. Kita mau meninggikan nama Yesus di tempat ini. Terima kasih Bapak. Terima kasih Tuhan. Kami mau katakan Tuhan Engkau yang terindah dalam hidup kami Tuhan. Kami mau katakan tiada Allah yang seperti Engkau Tuhan. Engkau yang terindah. Katakan di dalam hidup ini. Hidup ini. Katakan tiada Allah Tuhan yang seperti Engkau Tuhan. Yes. Terima kasih Tuhan, itu anugerah terbesar di Natal ini Tuhan buat kami Tuhan. Yang termanis, katakan di dalam hidupku ini Tuhan. Biar ini menjadi pengakuan iman kita pagi hari ini. Ku cinta Kau lebih dari segalanya, besar kasih setiamu kepadaku. Mari sama-sama katakan ku sembah. Kami sembah Engkau Tuhan di tempat ini Tuhan. Jemaat-Mu datang Tuhan, meninggikan nama-Mu Tuhan di tempat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tak berteluh menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Kami sembah Kau Tuhan. Mari sama-sama katakan Kau yang terindah. Kau yang terindah di dalam hidup kami Tuhan. Kami mengucapkan syukur dan terima kasih kepada-Mu Tuhan. Tiada Allah Tuhan yang seperti Engkau, besar perkasa penuh kemuliaan. Katakan Kau yang termanis. Kau yang termanis di dalam hidup ini. Ku cinta Kau lebih, tak Kau lebih dari segalanya, besar kasih setiamu kepada. Mari sama-sama katakan ku sembah. Sembah Kau ya Allahku, ku tinggikan nama-Mu selalu. Katakan tiada lutut yang tak bertelut, tak bertelut menyembah Yesus Tuhan Raja. Katakan ku sembah, come on. Ku sembah Kau ya Allahku, ku tinggikan nama-Mu selalu. Semua lidah akan mengaku Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Katakan ku sembah. Mari angkat suaramu Bapak Ibu Saudara semuanya. Kita tinggikan Dia, karena Dia hadir di tengah-tengah kita pagi hari ini. Bagi-Mu Tuhan segala pujian. Katakan ku sembah. Sembah Kau ya Allahku, ku tinggikan
selalu. Semua lidah kan mengaku menyembah Yesus Tuhan Raja. Katakan Engkaulah Yesus Tuhan, Yesus Tuhan Raja. Sekali katakan Engkaulah Yesus Tuhan, Tuhan Rajaku. Mari kita sembah Dia. Haleluya, haleluya. Oh Tuhan, terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Oh, Kau ku sembah Tuhan, Kau yang kami tinggikan, Kau yang kami muliakan. Kami berikan pujian, kami berikan penghormatan hanya kepadamu Tuhan. Yesus, Yesus. Segala pujian bagimu Tuhan, segala penghormatan bagimu. Tiada yang seperti Engkau, besar perkasa, penuh kemuliaan, ajaib Tuhan. Ya Rabba Baba Shikira Rabba Baba Baba. Haleluya. Kami sembah Kau Tuhan. Segala pujian bagimu, segala hormat bagimu. Kami tinggikan Kau Tuhan. Kau besar, Kau besar Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bapak, pagi hari ini Tuhan, di hari 25 Desember hari Natal Tuhan, satu hal yang kami syukuri dalam hidup kami Tuhan, mungkin banyak hal kalau kami tinggal dalam dunia ini Tuhan, kami ingin ini dan itu Tuhan. Mungkin masih banyak hal yang kami kejar, pendidikan kami Tuhan, karir kami, usaha kami, segala hal yang ada dalam dunia ini boleh kami kejar semuanya itu Tuhan. Tapi kami tahu Tuhan, semua itu hanya bonus dari Tuhan. Sebab sesungguhnya Tuhan, kado terindah bagi hidup kami adalah Engkau sendiri Tuhan, yang ada Tuhan lahir buat kami Tuhan. Satu persatu Tuhan jemaat-Mu di tempat ini. Ketika Engkau lahir dalam hati kami Tuhan, kami percaya dan kami menerima keselamatan di dalam Engkau Tuhan Yesus. Itu yang patut kami syukuri dalam kelahiran-Mu Tuhan, dalam hidup kami Tuhan. Gak ada yang bisa menerima itu Tuhan, kalau bukan karena kebaikan Tuhan. Gak ada yang bisa menerima itu Tuhan, kalau bukan karena Tuhan yang telah pilih setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Pagi hari ini kami terus mau menyembah Engkau Tuhan. Haleluya, oh Tuhan. Biar setiap kami merasakan hadirat-Mu Tuhan. Biar setiap kami merasakan perjumpaan dengan Engkau pagi hari ini Tuhan. Karena Engkau ada bersama dengan kami Tuhan. Karena Engkau hadir di tengah kami Tuhan pagi hari ini Tuhan. Karena Engkau bertahta Tuhan dalam tempat ini Tuhan. Dalam setiap pujian dan penyembahan yang kami naikkan Tuhan. Kami merasakan Engkau ada Tuhan dan hadir Tuhan. Oh yes Lord. Terima kasih Tuhan. Kami gak bisa berkata-kata Tuhan, tapi kami merasakan kebaikan-Mu Tuhan. Kami merasakan kebaikan-Mu Tuhan.
Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Ya Bapa, syukur. Ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah, oh Tuhan, we worship you Lord. Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah, oh Tuhan. Mari angkat suaramu Bapak Ibu Saudara semuanya. Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah, oh Tuhan, kami sembah Kau Tuhan, Kau ku sembah. Kau ku sembah, oh Tuhan. Mari angkat suaramu, angkat tanganmu, katakan Kau ku sembah, Kau ku sembah, haleluya. Kau ku sembah, kami angkat suara kami Tuhan. Kami angkat tangan kami di hadapan-Mu Tuhan. Oh Tuhan, come on, ku sembah Kau. Haleluya. Kami sembah, Kau ku sembah. Sekali lagi Bapak Ibu kita katakan, Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah, haleluya. Kau ku sembah, Yesus Tuhan. Kau ku sembah, Kau hadir bersama kami Tuhan. Kau ku sembah, oh Tuhan. Katakan Kau ku sembah, oh Tuhan. Kau ku sembah, oh Tuhan. Sekali lagi Bapak Ibu katakan Kau ku sembah, oh Kau ku sembah, oh Tuhan. Haleluya. 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 Kami sembah Engkau di pagi ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami boleh merasakan ibadah Natal di tanggal 25 ini Tuhan. Ada satu sukacita yang kami rasakan Tuhan. Kalau kami boleh mengingat kembali akan kelahiran-Mu di dunia ini. Engkau yang sudah datang di dunia ini Tuhan. Yang mau membuktikan akan setiap janji-Mu yang sudah Engkau firmankan sebelumnya Tuhan.
Engkau Allah yang menepati janji Tuhan. Engkau Allah yang komitmen Tuhan akan setiap apa yang Kau ucapkan Tuhan. Terima kasih Tuhan buat Tuhan Yesus yang sudah lahir dan saat ini sedang ada di surga dan akan datang kembali yang kedua kali untuk menjemput kami mempelai-mempelainya Tuhan. Tuhan, pagi hari ini betapa kami diingatkan lagi bahwa di tengah situasi apapun yang terjadi saat-saat ini, Tuhan Yesus, Engkau selalu memberikan kesukaan, bukan hanya buat kami, tapi kepada seluruh dunia ini Tuhan. Badai masalah boleh terjadi dalam setiap kehidupan, tapi kami tahu yang pasti Tuhan, bahwa Tuhan senantiasa menyertai kami. Terima kasih Bapak, kami mau dengar firman-Mu. Mari berbicara kepada setiap kami. Beri hati kami sebagai seorang murid untuk kami bisa mendengar dan melakukan Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Ampuni setiap dosa dan kesalahan kami. Biar Tuhan Yesus sendiri yang menguduskan, menyucikan kami. Karena Engkau sudah mati bagi kami dan membebaskan kami dari segala hukuman. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap untuk mendengar firman-Mu. Yang percaya katakan amin. Silakan duduk. Wow, luar biasa hari ini. Puji Tuhan, saya sungguh sangat bersuka cita untuk tahun 2022 Bapak Ibu. Di mana tahun ini saya melihat ada satu yang ya memang nanti akan ketemu lagi di 7 tahun berikutnya ya kan. Di mana tahun ini Natal tanggal 25 kita boleh sama-sama ibadah ya. Biasanya kan kalau 224 kita sudah perayaan Natal nih ya. Besoknya 25 bukan hari Minggu gitu ya. Hari Kamis, hari Rabu itu biasanya di rumah gitu ya. Di rumah gitu ya, liatin TV, orang kebaktian Natal. Karena gereja kita kan gak ada, tanggal 25 kan gak ada kebaktian Natal ya. Liatin TV gitu ya, liatin TV. Dulu Om Stefanus bilang, ya kalau malam Natal kita orang-orang baktian masal kita di rumah gitu. Makanya Natal setiap tanggal 24 gitu Om ya. Nah ini saya juga kadang-kadang habis Natalan gitu ya, bangun tidur. Karena gak ada ibadah kan biasanya kebetulan hari ini tanggal 25 jatuhnya hari Minggu gitu ya. Jadi kita bisa datang untuk beribadah di tanggal 25. Puji Tuhan. Dan nanti minggu depan juga Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, ternyata Tuhan punya rencana yang baik loh. Tuhan punya satu rencana yang indah loh. Kenapa saya katakan demikian? Bapak Ibu dengar dari Bapak Gembala bahwa tahun depan akan mengalami tahun yang gelap katanya gitu ya kan. Tahun-tahun hal-hal yang bahkan Presiden Jokowi bilang badai besar akan terjadi. Bukan saja di seluruh dunia tapi juga di Indonesia. Dan Menteri Keuangan Sri Mulyani juga katakan kita harus siap-siap gitu. Badai akan datang gitu ya kan. Nah tapi Bapak Ibu sadar tidak? Saya diingatkan Tuhan, tahun ini ya tanggal 1 itu tepat pada hari Minggu. Dan disitulah minggu pertama dan kita akan melakukan perjamuan. Apa artinya Bapak Ibu? Artinya Tuhan mau kita mempersiapkan diri. Tuhan izinkan kita badai boleh terjadi di seluruh dunia. Tetapi hari Minggu Tuhan izinkan kita untuk datang di hari pertama. Ya, Tuhan tuh di Alkitab tuh selalu memberitahukan tiap-tiap hari pertama. Ya, persembahan sulung yang pertama, ya kan hari pertama, pagi-pagi benar dia data, semua bicara tentang hari pertama. Dan Tuhan mau minggu depan di hari pertama yang memasuki orang lain bilang dunia gelap, kita boleh datang kepada Tuhan dunia yang terang. Amin. Maka sinar terang Tuhan akan menyertai kita di tengah kegelapan. Bapak Ibu, kalau ada gelap nih ya, bawa lampu kecil aja, senter kecil aja, kira-kira apa yang terjadi? Sekeliling kita akan terang. Amin. Biarlah tahun depan kita mengalami berkat-berkat Tuhan dan kita menjadi berkat buat orang lain. Bapak Ibu, sebelum saya sampaikan firman Tuhan pada pagi ini, saya ingin mengucapkan selamat Natal. Ya tahun barunya belum ya. Selamat Natal buat Bapak Ibu yang saya belum sempat mengucapkan selamat Natal. Kami dari keluarga mengucapkan selamat Natal. Biarlah kiranya kasih karunia berkat Tuhan turun atas kita di Natal tahun ini. Baiklah, kita akan lihat firman Tuhan. Silakan, HP-nya. Nah, tema kita bulan ini seperti yang Bapak Gembala sudah sampaikan pada pada Natal kemarin adalah temanya ini. Membangun masa depan bersama dengan Kristus ya. Itu ditulis, ayat ini diambil dalam Yeremia pasal 29 ayat yang ke-11. Nah, lalu kita lihat
Oh ya. Mari Bapak Ibu kita buka Alkitab kita dalam Yeremia pasalnya yang ke-29 ayat yang 10 sampai dengan ayat yang ke-14. Kalau Bapak Ibu nggak bawa Alkitab, saya sudah siapkan ya. Sudah siapkan ayat ini ya, saya tuliskan di depan biar Bapak Ibu bisa baca. Ya, mari Bapak Ibu mungkin bisa baca di dalam hati supaya firman Tuhan nggak lalu begitu saja, tapi firman Tuhan kita dengar dan masuk dalam hati kita. Jadi saya nggak mengambil hanya ayat 11 karena Yeremia 11 ini ternyata waktu saya selidiki itu dia tidak bisa berdiri sendiri. Ya, ternyata ada rahasia di balik ayat 11 ini. Ayat 11 ini mengatakan tentang hari depan yang penuh dengan harapan, hari depan dengan apa? Damai sejahtera. Tapi sebelumnya yuk kita lihat apa sebenarnya waktu Yeremia menuliskan ini. Ayat 10 bilang gini, sebab beginilah firman Tuhan, apabila telah genap 70 tahun bagi Babel, barulah aku akan memperhatikan kamu, aku akan menepati janjiku itu kepadamu dengan mengembalikan kamu ke tempat ini. Bapak Ibu lihat, 70 tahun ternyata waktu firman Tuhan ini disampaikan, Israel dalam arti ini sudah terbelah dua, sudah menjadi dua ya dengan Yehuda ya, Israel dan Yehuda, itu mereka sedang ada dalam yang namanya penahanan di Babel. Ya selama 70 tahun Tuhan izinkan mereka dalam kesusahan, Tuhan izinkan mereka dalam masalah, dalam dijajah selama 70 tahun. Ayat ini jelas, coba Bapak Ibu baca di ayat pertama. Ya, ternyata kalau kita selidiki ayat 11 itu katakan gini, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan yang ada padaku mengenai kamu. Dan demikian firman Tuhan yaitu rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Apabila kamu mencari aku akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati. Ayat 14, aku akan memberi kamu menemukan aku. Demikian firman Tuhan. Dan aku akan memulihkan. Bapak Ibu perhatikan. Aku akan memulihkan keadaanmu dan aku akan mengumpulkan kamu dari antara segala bangsa dan dari segala tempat kemana kamu telah kucerai beraikan. Demikianlah firman Tuhan, dan aku akan mengembalikan kamu ke tempat dari mana aku telah membuang kamu. Jadi ayat ini katakan saat itu bangsa Israel sedang dalam keadaan susah. Mereka sedang ada dalam pembuangan. Bukan hal yang mudah. Ada di negeri orang yang dijajah orang. Pasti kita akan dianggap warga nomor sekian lah. Ditindas, diperlakukan yang tidak baik. Enggak mudah hidup dalam kondisi di mana kita dijajah. Tidak mudah di mana kita sedang ada dalam pembuangan Bapak Ibu. Tetapi ayat 11 mengatakan, sebab aku ini mengetahui rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Walaupun kita dalam keadaan sulit, walaupun kita dalam keadaan susah, Allah tetap punya rancangan yang indah dan baik bagi kita. Yaitu rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Ayat ini bagaimana kalau kita bercerita. Jadi Bapak Ibu tadi saya dikatakan mereka mengalami yang namanya masa kesukaran. Ya, dari pembuangan. Ya, ditawan di Babel selama 70 tahun. Ayat ini latar belakangnya seperti itu. Nah kita lihat selanjutnya. Minta tolong kayaknya nggak berfungsi. Ya. Tadi di ayat pertama katakan gini Bapak Ibu. Sebab aku mengetahui rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, demikian firman Tuhan. Allah bilang, dia sebagai Allah, dia sebagai yang menciptakan kita, dia yang menjadikan kita. Dia adalah Bapa kita, ya. Dia katakan sebab aku mempunyai rancangan. Kita itu buatan Allah. Kejadian 1 ayat 1 katakan apa? Kita itu gambarnya Allah, anak-anak Allah, biji mata Allah, Alkitab kita katakan. Jadi dengan kata lain yang pertama, Allah mau bilang, hai anak-anakku, aku ini adalah penciptamu, aku ini Tuhanmu, aku ini Allahmu. Aku punya rancangan terhadap kamu. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu membuat sesuatu, ya benda atau apalah gitu ya, karena kita bukan Tuhan yang bisa membuat sesuatu yang hidup secara normal, hidup dalam tanda petik mungkin bisa hidup, mesin, mobil bisa hidup, motor bisa hidup, tapi ini hidup lebih kepada bernyawa. Kita bukan Tuhan. Mungkin kita merancang satu robot ya kan, kita merancang satu robot. Pasti kita punya tujuan. Ya, kita aja merancang sesuatu,
Kita punya tujuan untuk apa nanti robot ini. Bagaimana nanti ke depannya robot ini. Demikian juga dengan Tuhan. Dia Allah. Dia yang bukan menciptakan kita asal-asalan. Dia bukan yang menciptakan kita asal jadi, iseng-iseng kita langsung kita jadi. Tidak. Tetapi ayat ini jelas bilang. Karena dia Tuhan yang menciptakan kita, maka dia punya rancangan yang indah buat hidup kita. Dia punya rancangan yang bagus buat hidup kita. Tidak ada Bapak Ibu, orang yang mau membuat sesuatu, itu hasilnya hasilnya jelek. Tidak ada orang yang mau membuat sesuatu, hasilnya itu maunya hasilnya buruk atau hancur. Tidak, tapi semua orang pasti inginkan hasil yang terbaik, hasil yang bagus. Betul ya Bapak Ibu ya? Apalagi Bapak kita, apalagi Tuhan. Bahkan Tuhan waktu menciptakan kita, Alkitab katakan serupa dan segambar dengannya. Dengan kata lain apa Bapak Ibu? Bahwa dia mau ciptaannya itu adalah seperti apa yang ada dalam diri Tuhan. Oleh karena itu gak heran kalau ayat ini bilang. Sebab aku mengetahui rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Tuhan tahu loh. Tiap-tiap orang Tuhan punya rancangan. Enggak secara global saja. Ya mungkin ada secara global. Tuhan mau menyelamatkan kita. Tuhan mau memberikan damai sejahtera buat kita. Tapi tiap-tiap orang Tuhan punya rancangannya masing-masing. Tiap-tiap orang Tuhan punya tujuannya yang masing-masing. Dia kenal pribadi kita satu persatu. Mungkin kita yang gak kenal Tuhan. Tapi Tuhan tahu kalau kita percaya kepada Kristus. Dia tahu, dia kenal pribadi kita satu-satu. Dan dia punya rancangan yang indah buat Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Satu persatu Tuhan punya rancangan yang indah. Oleh karena itu Bapak Ibu, yang pertama, next. Yang pertama katakan apa? Mempercayakan sepenuhnya hidup kita ke dalam tangan Tuhan. Kata mempercayakan itu adalah kata yang dimana kita menyerahkan seluruhnya kepada Tuhan. Tidak ada yang tersisa. Tidak ada lagi sebagian. Tidak ada lagi setengah. Tidak ada lagi 3/4. Tidak. Tetapi namanya mempercayakan, apalagi saya tambahkan kata sepenuhnya, itu totalitas. Itu holistik. Itu keseluruhan Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Tidak ada yang namanya waktu menyerahkan, mempercayakan hidup kita ke dalam tangan Tuhan hanya setengah. Berapa banyak dari antara kita hari ini hanya mempercayakan Tuhan, hidup kita kepada Tuhan hanya setengah. Tuhan, saya jadi orang Kristen, saya percaya Tuhan. Tapi sorry Tuhan, saya masih suka judi. Karena aduh tuh hobi gak bisa hilang satu. Enak gitu loh kalau dapat, waduh saya dapat duit banyak. Tuhan, ya mungkin saya percaya kepada Tuhan. Tapi maaf ya Tuhan, saya masih ngerokok. Gak apa-apa kan Tuhan ya. Bos saya aja maklum saya ngerokok, apalagi Tuhan gitu ya kan. Ada banyak pengecualian. Ada banyak kita gak mau memperserakan sepenuhnya hidup kita ke dalam tangan Tuhan. Tuhan, maaf ya Tuhan, saya sih percaya kepada Tuhan. Tapi gimana ya, ada peluang di kantor Tuhan untuk saya korupsi. Ya sudahlah saya korupsi Tuhan. Ini juga untuk menafkahi Tuhan keluarga kita. Ada banyak reason, ada banyak alasan yang kita buat. Apakah itu yang namanya kita mempercaya sepenuhnya hidup kita kepada Tuhan? Tuhan, saya memang anak Tuhan. Tuhan suruh kita berdoa, datang kepada Tuhan. Baca firman Tuhan, ibadah. Tapi sorry ya Tuhan, kalau hari Minggu saya nggak bisa. Hari weekend tuh benar-benar buat keluarga Tuhan. Saya kemarin baru ngobrol berasa juga sih memang setelah saya kerja secara kantoran dari Senin sampai Rabu, itu waktu buat jalan, buat keluarga itu hampir tidak ada. Makanya waktu Sabtu Minggu itu betul-betul sangat berarti. Dan kita bisa bilang sama Tuhan gini, Tuhan kan dalam keluarga melayani juga Tuhan. Saya pakai ya Tuhan hari Minggu, saya gak ibadah, saya buat keluarga saya. Bapak Ibu pikir sendiri deh, saya gak mau menjudgment, saya gak mau menghakimi. Tetapi Tuhan mau kita ada dalam kelompok-kelompok. Tuhan mau kita ada dalam komunitas yang dimana Tuhan dalam ibadah kita bisa saling membangun, saling meneguhkan, saling mengingatkan, saling menegur, saling menyapa. Itulah kekuatan yang namanya komunitas. Itulah kekuatan yang namanya ibadah. Itulah kekuatan kenapa Tuhan mau kita berkumpul. Jemaat pertama mula-mula mereka berkumpul, memecahkan roti. Karena di situ ada yang namanya hubungan yang sangat kuat. Sehingga satu dengan yang lain bisa saling menolong. Tapi kalau kita nggak pernah muncul, kalau kita nggak pernah bertemu, kalau kita nggak pernah datang, bagaimana saya tahu, bagaimana kita punya hubungan?
Saya intens dengan beberapa teman-teman, dengan Om Vicky, dengan Mas Darto, dengan Thomas. Karena saya punya hubungan setiap hari, mungkin setiap minggu. Melalui WA, ketemu di gereja. Sehingga saya tahu, oh dia lagi begini, oh lagi begini. Saya ngobrol sama Thomas, oh dia begini, dia begini, dia begini. Saya ngobrol dengan Pak Robert, saya tahu kondisinya. Pak Robert juga cerita. Waktu mengalami kesusahan apa, itu namanya hubungan. Itu namanya kita membangun komunitas. Tapi kalau saya nggak pernah ketemu Pak Robert, cuek aja. Terserah Pak Robert mau susah, mau jungkir balik, mau ngalami apa. Gak ada urusan tuh sama saya. Gak pernah ketemu juga ya Pak misalnya gitu. Tetapi karena kita ada hubungan, kita ada komunikasi. Itulah Tuhan juga mau kita mempercayakan hidup kita kepada Tuhan. Dengan kita datang kepada Tuhan. Dengan menyerahkan hidup kita. Kita diselamatkan, tujuan Tuhan adalah supaya kita bisa memberikan diri kita kepada Tuhan. Dia sudah memberikan terlebih dahulu dirinya kepada kita. Untuk mati di atas kayu salib. Tanpa syarat. Ketika kita berdosa, dia sudah mati buat kita. Dia tidak minta lagi. Kalau kamu mau diselamatkan, kamu harus hidup kudus dulu. Kamu harus tidak berdosa dulu, baru kamu bisa diselamatkan. Tuhan tidak minta seperti itu. Bagaimana kita bisa minta sama Tuhan dengan syarat? Tuhan, saya mau ke gereja. Tapi kalau Tuhan kasih saya mobil, biar saya bisa pergi sama istri saya, sama anak saya. Kalau saya nggak dikasih mobil, no way, saya nggak akan ke gereja. Tuhan aja minta nggak pakai syarat sama kita. Dia menyelamatkan kita nggak pakai syarat. Tapi seringkali kita sama Tuhan bersyarat-syaratan gitu. SNK, syarat dan ketentuan berlaku kayak kartu kredit, kayak promosi. Promosi 90%. Waduh, saya pikir saya beli 1 juta. Ya kan bayar cuma 100.000. Nggak tahu ada maksimalnya. 10.000. Di bawahnya ditulis tuh kecil nggak, hampir nggak kelihatan. Bintang. S dan K. Syarat dan ketentuan berlaku. Ternyata diskonnya cuma 10.000. Katanya 90%. Iya maksimal 10.000. Kita nggak bisa seperti itu sama Tuhan. S dan K, syarat dan ketentuan berlaku ya Tuhan. Kalau Tuhan mau saya dekat dengan Tuhan, kalau saya mau aktif Tuhan, saya mau melayani, Tuhan berkati saya dulu. Bapak Ibu, Tuhan ingatkan kita di Natal ini. Waktunya sudah tidak lama lagi. Kita nggak tahu kapan waktu itu datang dalam hidup kita. Tapi apakah kita siap waktu dia datang? Kemarin Bapak Gembala bilang, apakah kita mau mengorbankan waktu yang begitu lama, ribuan tahun kita hidup setelah kematian, dengan hidup dalam penderitaan. Atau hari-hari ini kita sungguh-sungguh ikut Tuhan, mungkin menderita tanda petik. Tetapi kita mempunyai hal yang menyenangkan hati Tuhan. Sehingga next, waktu kita menutup mata kita, dan kita membuka mata di surga, Tuhan bilang, sabaslah engkau hambaku yang setia. Apakah kita mau menyia-nyiakan kesempatan yang hanya 70 tahun ya, mungkin ada yang lebih gitu ya. 70 tahun saya ambil gambarannya Alkitab 70 tahun. Kita mau menyia-nyiakan itu Bapak Ibu? Mari kita lihat Yesaya. Next. Yesaya pasal 9 ayat 5 katakan gini. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita. Seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di bahunya. Namanya disebut penasehat ajaib. Berapa banyak kita yang seringkali butuh mentor katanya. Berapa banyak seringkali kita membutuh penasehat, ya, bimbingan, ya, butuh hal-hal yang supaya kita bisa tahu apa yang harus kita lakukan. Dia Bapa kita, dia yang sudah lahir bagi kita. Yesus Kristus namanya, dia disebut sebagai penasehat ajaib. Kenapa kita nggak datang kepada dia untuk kita minta nasihat, minta petunjuk? Kita lebih suka datang sama orang, kita lebih suka datang sama orang yang pintar, kita lebih suka datang sama orang yang hebat, orang mungkin yang kaya, mungkin orang yang kuat. Tapi berapa banyak kita selalu menyerahkan diri, kita mau datang sama Tuhan. Tuhan, aku sedang masalah Tuhan. Apa yang aku harus perbuat Tuhan? Alkitab jelas katakan, dia penasehat yang ajaib. Kadang-kadang kalau dengan teman, dengan bos mungkin kita minta nasihat. Ada hal-hal yang hanya bersebatas hubungan kerja dan bisnis. Waktu kita nggak jadi karyawan, apakah dia masih mau?
Untuk kita minta nasihat, belum tentu Bapak Ibu. Tapi Allah dia selalu menyediakan dirinya buat kita. Anytime, anywhere, dimanapun, kapanpun. Dia selalu menyediakan waktunya buat kita. Tapi apakah kita mau datang kepada Tuhan? Mau berserah, mau berlutut di bawah kaki Tuhan. Dan minta belas kasihan Tuhan dengan masalah yang sedang kita alami. Dia penasehat yang ajaib Bapak Ibu. Yang selanjutnya adalah Allah yang perkasa. Wow. Ada banyak orang sedang dalam keadaan masalah, gundah gulana, ya, sedang masalah berat, dia datang katanya ke orang pinter, alias dukun. Belum tentu tuh dukun orang pinter Bapak Ibu. Mungkin orang yang gak sekolah. Tapi kita percaya, katanya dia hebat. Lah, sedangkan Alkitab bilang kita punya Allah yang perkasa. Kenapa kita gak datang sama dia? Pertanyaannya itu. Kenapa kita gak datang tutup pintu kamar, lalu berlutut, kita berdoa, nangis. Kalau perlu sejadi-jadinya gak apa-apa. Dia gak akan bilang cengeng amat lu. Enggak Bapak Ibu. Dia akan tampung air mata kita dalam kirbatnya. Dia perhitungkan setiap kesusahan kita. Dan dia akan menjawab tepat pada waktunya. Amin. Dia Allah yang perkasa. Bapak yang kekal. Kalau orang yang kita minta tolong kadang-kadang gak kekal. Hari ini dia tolong, besok kita datang belum tentu dia nolong lagi Bapak Ibu. Sampai ada orang gak bosen. Ya lu lagi datang. Minjem duit nih. Minta bantuan nih. Orang yang seperti itu. Tapi Bapak kita, dia Bapak yang kekal. Dia gak akan bilang begitu. Dia akan selalu menolong kita. Karena dia Bapa yang penuh kasih. Raja damai. Berapa banyak hari ini yang Bapak Ibu mengalami kesusahan. Bingung, nanti tahun depan gimana ya? Anak saya mau kuliah ya, dana kagak ada. Gimana ya nanti ya tahun depan ya? Umur saya udah kepala 4, belum dapat jodoh. Bapak Ibu, mungkin ada kegelisahan, ada kegalauan dalam hati kita. Tapi hari ini berita Natal, dia katakan seorang anak telah lahir bagi kita. Salah satunya disebut dia sebagai Raja Damai. Next. Yeremia 29 ayat 12 katakan, apabila kamu berseru dan datang berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Alkitab katakan tadi Yeremia sebelumnya di bawah-bawahnya ayat 12 katakan, apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Wow, luar biasa. Ini ya bukan saya yang ngomong, bukan Bapak Gembala yang ngomong, tapi Tuhan yang ngomong. Apakah dia bohong? Apakah dia ingkar akan janjinya? Apakah dia cuma ngomong doang? Omdo? Enggak Bapak Ibu. Dia akan menepati, dia bilang berserulah kamu, hai anak-anakku, berdoalah kamu, datang kepadaku. Aku akan mendengarkan engkau. Itu janji Tuhan. Di ayat 12 tadi. Next. Lebih dalam lagi, apabila kamu mencari aku, Tuhan bilang, kamu akan menemukan aku. Kalau kita susah cari bos, mau pinjem duit, susahnya minta ampun. Bos di mana? Lagi rapat. Bos, udah ke kantor jam berapa? Enggak ke kantor hari ini karena dia tahu. Kita nanyain pasti kita ada perlu sama dia. Ada minta bantuan atau mau pinjem duit. Bos, besok ke kantor gak? Enggak tahu deh, kayaknya mau ke pabrik. Bapak Ibu, manusia yang kita harapkan. Seringkali mengecewakan, kita mau bertemu susah. Tapi dia selalu menyediakan waktunya untuk kita. Cari deh aku kata Tuhan. Sampai begitu lu Tuhan. Sampai begitu Tuhan, cari deh saya. Pasti kamu akan temuin saya. Kalau orang mau ketemu presiden kita cari, belum tentu ada protokol, belum tentu presiden juga mau ketemu kita. Tapi Tuhan bilang cari deh saya anakku. Kau akan menemukan aku. Waktu saya merenungkan ayat ini, sekali lagi setelah saya menangis, saya bilang Tuhan, ada seringkali saya gak cari Tuhan dalam masalah saya. Tapi saya cari orang lain yang bisa bantu saya. Sebenarnya Tuhan jauh bisa lebih membantu saya. Amin. Apabila kamu menanyakan aku,
dengan segenap hati, Tuhan akan menjawab kita. Amin. Pernah gak nanya? Pernah gak nanya Tuhan? Tuhan mau beli rumah nih Tuhan di sini. Kira-kira hoki gak ya Tuhan? Malahan tanya kuam ya. Malahan tanya itu apa ya namanya feng shui. Bagus apa enggak? Enggak nanya Tuhan. Tanya Tuhan. Tuhan bagus gak nih rumah ya? Hoki gak Tuhan? Untung gak saya nih Tuhan? Nanyanya orang-orang lain ya kan? Feng shui-nya gimana? Rumahnya tusuk sate, apa tusuk apa gitu ya kan? Tusuk gigi gitu ya kan? Nggak tahu juga nih. Bapak Ibu, hari ini Tuhan penasihat ajaib loh. Ingat itu ya. Pesan Natal nasihat ajaib. Tanya, Tuhan bilang udah siapin. Kalau kamu sungguh-sungguh nanya aku jangan juga. Tuhan, ini mau nanya nih. Tapi ya Tuhan jawab, Tuhan enggak juga nggak apa-apa. Saya udah punya keputusan, kata Tuhan lu jangan nanya kalau gitu mah. Ya kan? Kalau tanya dengan sepenuh hati kita memang berserah. Tanya gitu. Ya, mulai sekarang yuk Bapak Ibu. Tanya Tuhan. Apapun yang kita mau lakukan. Apapun yang kita mau perbuat. Jangan takut ditolak, dia sudah bilang. Dia dengan sepenuh hati juga akan menjawab kita. Amin. Fasilitas mana? Anak tetangga mana Bapak Ibu yang bapaknya kayak kita, bapak kita? Gak ada kan? Hoki gak kita? Hoki yang Vicky ya? Hoki lu Bapak Ibu. Cuman kita kadang-kadang gak tahu. Bacanya sepintas kilas gitu ya. Coba sekarang kalau sudah baca Alkitab 1 dari Kejadian sampai Wahyu udah habis. Mulai baca, renungkan dalam-dalam. Minta hikmat sama Tuhan. Baca ayatnya pelan-pelan dan ulangi kata demi kata. Maka akan menemukan air. Dan saya belajar seperti itu saat-saat ini. Next, lebih dalam lagi. Aku akan memberi kamu menemukan aku, demikian firman Tuhan, dan aku akan memulihkan keadaanmu. Kalau orang nanya, cuman ngejawab, betul ya. Tapi Tuhan lebih dari jawaban dia akan berikan kepada kita. Dikatakan kita akan dipulihkan olehnya. Dan akan mengumpulkan kamu dari antara segala bangsa ke tempat kamu telah kucurabiakan dengan firman Tuhan, dan aku akan mengembalikan kamu ke tempat dari mana kamu dibuang. Kalau kita datang sama Tuhan, mengandalkan Tuhan, apapun kondisi kita, dari mana kita, ancur-ancuran kita, berdosa sekali kita. Tapi waktu kita datang sama Tuhan, Tuhan tidak menolak kita. Dia akan menerima kita dan akan mengembalikan, memulihkan keadaan kita. Next. Rancangan damai sejahtera dikatakan, Tuhan katakan tadi adalah bukan rancangan kecelakaan. Tuhan menyiapkan rancangan yang damai sejahtera. Next. Ya, kita lihat Bapak Ibu, ya. Damai yang kedua itu adalah damai sejahtera tetap ada dalam kehidupan kita. Ya. Tuhan katakan rancanganku adalah rancangan yang mendatangkan damai sejahtera. Damai sejahtera seperti apa? Next. Lukas pasal 2 ayat 10 katakan, lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Damai sejahtera, kesukaan, damai, kesukacitaan akan datang di dalam kehidupan orang-orang yang percaya kepada Kristus. Yang dia datang sebagai juru selamat. Next. Yohanes 14 ayat 27 katakan, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku berikan kepadamu, apa yang ku berikan tidak seperti yang dunia berikan kepadamu, jangan gelisah dan gentar hatimu. Oh, paham saya sekarang. Ternyata damai itu sudah Tuhan tinggalkan, dia gak bawa ke surga Bapak Ibu. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu. Dia gak bawa ke surga damai itu. Cuman masalahnya kita ngeh gak? Kita tahu gak bahwa damai itu sudah ditinggalkan buat kita? Atau saat ini tidak ada damai dalam kehidupan kita? Nah lu, Tuhan yang bohong atau kita yang gak benar? Loh, Tuhan bilang damai sejahtera sudah Tuhan tinggalkan. Dia gak bawa ke surga, dia tinggalkan buat kita. Tapi kok kita sering ngalamin yang tidak ada yang namanya damai sejahtera dalam hidup kita? Kitanya yang error, apa janji Tuhan yang bohong? Kitanya yang error. Nggak menyadari bahwa tuh damai sejahtera itu sudah ada dalam diri kita sebagai anak-anak Tuhan. Karena dia sudah tinggalkan bagi kita.
Damai sejahtera dan yang kuberikan tidak seperti yang dunia berikan. Dunia berikan damai sejahtera kamuflase. Cuman kelihatan baik dan indah sementara. Tapi Tuhan memberikan damai sejahtera. Bukan yang dari luar masuk ke dalam. Tapi damai sejahtera Tuhan adalah yang dari dalam keluar. Beda ya Bapak Ibu ya? Beda. Kalau dunia berikan damai sejahtera, itu sifatnya dari luar. Wah kita seneng datang, ketawa-tawa, nonton film lucu, nonton film komedi, lupa masalah. Keluar dari bioskop, bos lu masih punya utang lu 1 juta. Oh iya, mikir lagi dari mana ya bayarnya ya. Ada lagi. Tapi kalau damai sejahtera dari Tuhan, itu meluap dan keluar dari diri kita. Dan itu tidak akan pernah habis. Karena sumber damai itu adalah Allah sendiri. Ada amin? Ini terpaku atau memang ngantuk ya? Semalam ya? Kok pada tegang banget gitu ya? Ngantuk kali ya tidurnya semalam gak? Kemalaman gitu ya? Gak apa-apa, yang penting menyimak Bapak Ibu. Supaya pulang Natal ini kita diberkati oleh Tuhan, amin? Haleluya. Nah di sini dikatakan sekali lagi, damai sejahtera yang Tuhan berikan kepada kita bukanlah damai sejahtera seperti dunia. Next. Tadi kan dia bilang bahwa rancangan Tuhan itu damai sejahtera bukan rancangan kecelakaan. Tapi kan orang Kristen gak selalu hidupnya mulus ya. Mungkin ada masalah, mungkin ada problem yang kita hadapi. Waktu kita mengalami kecelakaan, tanda petik, saya menyebutnya itu adalah pembentukan Tuhan seperti bangsa Israel. Mereka dibuang ke Babel karena mereka sudah berganti ilah. Mereka sudah menyembah ilah-ilah lain. Sehingga Tuhan kasih yang namanya hukuman. Allah bukan Allah yang menghukum, bukan Allah yang dendam. Lu jahat sama gue jahatin lagi lu. Bukan. Tetapi Allah, dia adalah Allah yang mau mengembalikan. Kalau kita salah, dia perlu ajar kita. Supaya kita kembali ke jalurnya, ke jalannya. Bukan hukuman yang sifatnya balas dendam seperti kita. Kalau ada orang jahat sama kita, kita dendam, kita akan balas dia. Bukan, Allah gak seperti itu. Allah cuma mau ingatkan kita. Ini si David gimana sih? Belak sono, belok sini, ke sono sini. Maka dia akan bentuk kita. Supaya kita seperti apa yang dia ingini. Ini aneh nih, pengen bikin patung dari tanah liat, bentuknya menyon sono menyon sini, orang Jakarta bilang gitu ya, jelek sono jelek sini, maka dibentuklah sedemikian rupa untuk menjadi patung yang baik. Demikian juga hidup kita. Dia bukan sedang menghukum, dia bukan sedang membalaskan dendamnya, bukan, tapi dia sedang membentuk kita agar kembali kepada apa yang Tuhan mau, seperti gambaran dirinya. Proses pembentukan itu kan gak gampang Bapak Ibu. Sakit, susah, dan lain sebagainya. Tapi kalau kita mengikuti proses Tuhan dan tunduk sama Tuhan, ikutin saja apa yang Tuhan mau. Lihat, hasilnya akan luar biasa. Amin. Kita akan menyadari, dulu saya orangnya suka marah ya. Saya dulu orangnya suka emosian. Kok hari ini saya bisa sabar yang ngadapin orang ya. Kok hari ini saya bisa ada damai. Dulu kayaknya kalau dengar sedikit masalah kayaknya udah langsung ketakutan ciut. Tapi kok sekarang ya saya bisa ada damai. Kok kayak tenang ngadepin masalah. Kok kayak orang udahlah Tuhan yang akan menuntun saya. Itu hasil pembentukan Tuhan. Amin. Karena apa yang Tuhan bentuk hasilnya harus lebih baik. Dan akan memperbaiki segala sesuatunya. Amin. Next, Roma 8 ayat 28, ayat favorit kita. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Segala yang terjadi dalam hidup kita, Tuhan tahu, dan itu semuanya mendatangkan kebaikan bagi kita. Dan ingat. Dia tidak memberikan masalah, problem melebihi kemampuan kita. Wow. Dia tahu ukuran kita.
Seperti seorang bapak, ibu yang tahu anaknya kuat ngangkat berapa kilo. Dan dia gak akan berikan beban yang berat kepada anaknya yang masih kecil. Demikian Bapa di surga. Dia tahu setiap kita kemampuan kita. Dan kalaupun kita menghadapi masalah, dia tahu kita kuat menanggungnya. Amin. Dan keluar setelah itu, kita akan lebih daripada pemenang. Amin. Next. Untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Coba kita lihat. Ya, yang ketiga, tetap berpegang akan janji Tuhan dalam hidup kita. Pegang terus janji Tuhan. Bapak Ibu, kalau misalnya kita dalam keadaan susah, terus tiba-tiba bos kita bilang, Fit, ntar kalau lu bisa selesaikan proyek ini ya, gua kasih bonus lu Fit. Berapa bos? 100 juta. Seneng gak? Dijanjiin sama bos lu. Ya, 100 juta men, gitu ya kan. Siap bos, wah kita akan semangat kan ya. Wah terus kerja gak ada lelah, gak ada capek. Wah supaya proyek ini selesai, karena bos bilang kalau selesai gua kasih lu 100 juta, bonus. Hari ini kita sedang pegang janji Tuhan apa dalam hidup kita? Hari ini sedang pegang janji Tuhan apa dalam hidup kita? Adakah janji-janji yang kita pegang dalam kehidupan kita? Adakah janji dalam firman Tuhan yang kita pegang dengan kuat hari-hari ini? Atau kita tidak pernah megang janji Tuhan? Kita jalan dengan kekuatan kita sendiri. Kita jalan dengan apa yang kita mampu kita lakukan. Seberapa kuat kita? Tapi kalau kita jalan dengan pengharapan dan janji dari Tuhan. Seperti kita dijanjikan bos, akan ada gairah semangat terus dalam kehidupan kita. Orang mau bilang apa, dia bilang, wah proyeknya pasti gak jalan ini mah. Proyeknya ini nih ada kesalahan sono sini, bodoh amat, gue kerjain terus. Gue mau ini berhasil, karena tahu setelah ini gue akan dapat bonus dari bos. Gak peduli Bapak Ibu, kita akan terus semangat untuk bekerja. Demikian juga Tuhan hari ini Bapak Ibu. Kita mau tetap terus bekerja di dalam Tuhan. Semangat terus dalam Tuhan. Karena ada janji yang akan Tuhan berikan kepada kita. Apalagi janji kekekalan, mahkota. Wow, itu lebih dari segalanya Bapak Ibu. Amin. Masih lemes gak? Masih lemes gak? Masih lemes gak? Kagaknya gak niat Masih lemes gak? Amin. Haleluya, berikan kemuliaan buat Tuhan. Haleluya. Haleluya. Amin. Dia tepati janjinya, pegang janjinya Bapak Ibu. Next. Arti dari masa depan adalah masa yang akan datang. Hari depan kita terletak di tangan kita. Tuhan udah rancang yang bagus. Tapi kalau kitanya udah dirancang bagus, jalan belok ke sono, belok ke sini, belok gak karuan. Jadinya apa? Ya jadi seperti yang kita belok sono belok sini. Tapi kalau kita sudah dirancang dengan baik, kita jalan sesuai dengan apa yang Allah mau. Kayak busway gitu ya. Jalan terus di jalurnya aja, di jalur busway-nya itu ya. Transjakarta jalur, maka dia akan terus gak ngalami macet, gak ngalami kesusahan. Demikian juga dengan hidup anak Tuhan. Ada seringkali keluar, kayaknya enak tuh ikut dia tuh. Enak tuh kayaknya minum-minum tuh. Enak tuh kayaknya judi, masang 100.000, masa bisa dapat 20 juta. Enak juga. Mulai keluar. Tapi kalau hari ini kita lurus dan ikuti koridor Tuhan. God way. Jalan Tuhan. Maka hidup kita akan sampai ke tujuan seperti yang Tuhan rancang. Hari depan kita terletak di tangan kita. Tuhan punya rencana. Tapi kitalah yang melakukannya. Mau apa kita? Next. Harapan berarti memiliki kepercayaan akan sesuatu hasil positif di masa depan. Harapan kita apa? Apakah harapan kita sesuatu yang negatif di depan kita? Gue mah gak punya apa-apa, gue keluarga miskin. Anak gue mungkin juga cuma sekolah sampai SMA, SMP, SMK. Gak mungkin kuliah kayak orang jadi dokter, jadi insinyur, jadi profesor, ya, jadi apa gitu ya, apoteker gitu, jadi apa. Gue mah orang susah. Bapak Ibu, firman Tuhan bilang, dia memberikan harapan masa depan kepada kita. Sama seperti yang lainnya. Cuman masalahnya kita punya harapan gak di dalam Tuhan yang positif? Atau kita sudah kalah sebelum berperang?
Atau kita kalah sebelum bertanding. Kita sudah loyo dulu, udahlah gua lah. Ya udahlah, mengasihani diri. Ingat loh, saya seringkali sebutkan. Ada 3 suara dalam hidup kita. Suara Tuhan, suara setan, 2 suara diri kita sendiri. Suara Tuhan adalah suara yang positif. Suara setan adalah suara yang negatif. Dan suara kita, hati kita adalah suara yang mengasihani. Fit, lu mah gak bisa apa-apa. Lu mah gak bisa sukses. Lu mah gak bisa. Itu suara hati kita yang dipengaruhi oleh setan negatif. Tapi kalau kita dengarkan suara Tuhan, maka kita akan punya pengharapan yang luar biasa. Karena setiap rancangan Tuhan, tiap anak-anak Tuhan yang percaya kepada Kristus, itu semua punya rancangan yang dahsyat. Amin. Siapapun Bapak Ibu, siapapun saudara-saudari, dari latar belakang apapun. Kalau engkau anak-anak Allah, Allah punya rancangan yang indah bagimu. Allah akan punya rancangan yang dahsyat bagimu. Bukan kalau ditanya apa kabar, luar biasa. Tapi hidupnya gak luar biasa tuh. Hari ini hidupmu luar biasa di dalam tangan Tuhan. Amin. Engkau diciptakan Tuhan untuk masa depan yang penuh dengan harapan. Apa itu harapan? Ada hal yang positif di depan sana yang akan kita terima. Harapan adalah menunjukkan sesuatu yang baik terjadi. Akan ada sesuatu yang baik terjadi dalam hidupmu. Percaya itu. Ini kata firman Tuhan. Teguhkan dan kuatkan hatimu. Tetap semangat dan bersandar sama Tuhan. Harapan menjadi hilang kalau kita tidak tahu apa yang harus kita lakukan. Bagaimana orang mau berharap kalau dia nggak tahu, gue mau ngapain ya? Nggak ada sesuatu yang dikejar. Balik lagi cerita tadi, si bos mau ngasih 100 juta. Karena kita tahu ada harapan, lalu kita punya rencana, kita bikin plan yang baik supaya proyek ini berhasil. Sehingga kita tahu tujuan hidup kita. Coba kalau misalnya si bos janjiin 100 juta, tapi kita nggak tahu, bodo amat lah, jalan aja sesukanya. Kira-kira kita dapat gak janji si bos? Nggak dapat. Demikian juga dengan Tuhan. Berapa banyak hari ini engkau nggak mendapatkan janji Tuhan? Karena engkau nggak punya harapan dan engkau nggak tahu dan engkau nggak melakukan apa yang Tuhan mau dalam hidupmu. Tapi hari ini, kalau engkau melakukan yang Tuhan mau dan engkau kerjakan itu dengan sungguh-sungguh, maka harapan itu akan datang dalam hidupmu. Hari ini pesan firman Tuhan. Next. Hari ini pesan firman Tuhan. Next. Mempercayakan sepenuhnya hidup kita ke dalam tangan Tuhan. Yuk Bapak Ibu, yang masih ragukah dengan Tuhan kita? Ada yang masih ragu? Angkat tangan biar nanti pulang saya minta Bapak Gembala doain. Tumpang tangan, Om Step, Om Daniel. Kalau perlu kita satu gereja tumpangin tangan. Ada yang masih ragu akan kedahsyatan Allah kita? Angkat tangan. Jangan angkat kaki, angkat tangan. Ada? Wah, Om, puji Tuhan Om Jo. Semuanya yakin dengan Allah Om. Berarti mereka akan bergantung dengan Allah dengan kuat Om. Gak ada yang angkat tangan Om. Kalau ada yang angkat tangan nanti pulang kita doain Om ya. Satu gereja Om. Supaya tahu siapa Allahnya. Gitu Om ya. Haleluya. Yang kedua, next. Damai sejahtera tetap ada dalam hidup kita. Halo. Tuhan sudah tinggalkan damai sejahtera itu. Kalau hilang cari. Temukan lagi. Karena memang sudah Tuhan tinggalkan buat kita. Dan harusnya gak hilang dalam hati kita, dalam hidup kita. Kalau ada gak damai itu lumrah, itu manusiawi. Sedang ada problem gak damai. Tapi jangan sampai terus dalam hidup kita gak ada damai. Itu kebangetan namanya. Bukan anak Tuhan, anak tetangga. Tapi kalau anak Tuhan mungkin sebentar ada masalah kita gak damai. It's okay, manusiawi. Tapi setelah itu damai itu harus kita dapatkan lagi. Wajahnya harus bersinar kembali. Murung boleh sebentar. Kenapa? Iya, kaki lagi kejepit. Sama siapa? Sama lu. Habis kakinya diangkat, senyum lagi. Puji Tuhan. Haleluya. Itu anak-anak Tuhan. Masalah datang sebentar. Cemberut sebentar. Ya, setelah selesai, senyum lagi. Gitu ya. Karena damai sejahtera sudah diberikan gratis. Enggak bayar. Bayar gak? Enggak. 3, tetap pegang janji Tuhan dalam hidup kita. Yuk pegang janji Tuhan. Jangan pegang janji Bapak Gembala. Mungkin Bapak Gembala lupa. Tapi pegang janji Tuhan. Jangan pegang janji saya. Mungkin saya juga lupa. Tapi pegang janji Tuhan. Dia tidak pernah melupakan apa yang dia sudah janjikan kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudari hari ini.
Bapak Ibu, next. Puji Tuhan, saya tanggal 31 dipercaya oleh Om Jo untuk menyampaikan kembali kebenaran firman Tuhan di tempat ini. Bapak Ibu mungkin bingung, apa sih ya tahun gelap, kayak apa sih gelap ya kan. Mati lampu emang gitu ya, nanti tahun depan gitu banyak mati lampu. Enggak gitu Bapak Ibu, sedikit ada video promosi untuk datang tanggal 31. Seperti apa sih ya tentang tahun gelap itu? Dan ternyata saya menemukan dalam Alkitab, Tuhan udah kasih tahu kita. Tahun 2003 akan ada tahun gelap. Akan ada badai. Tuhan sudah kasih tahu. Mau tahu? Datang tanggal 31 jam 9 malam. Yuk sedikit aja kita dengar. Silakan. Direktur Pelaksana Dana Moneter Internasional atau IMF, Kristalina Georgieva mengatakan ekonomi dunia pada 2023 akan gelap karena menghadapi resiko resesi dan ketidakstabilan pasar keuangan. Dan IMF juga menegaskan prospek ekonomi global gelap gulita mengingat guncangan yang disebabkan oleh pandemi COVID-19, perang antara Rusia dan Ukraina hingga bencana iklim di semua benua. Lantas, apa dampaknya bagi Indonesia? Kita akan mengulasnya untuk Anda bersama 2023 resesi dunia. Wow. Dan mari kita lihat bersama resesi ekonomi adalah momok bagi semua negara di dunia dan fenomena ini mempengaruhi sektor pajak, investasi bahkan kualitas hidup masyarakat. Dan perekonomian global belum sepenuhnya pulih dari dampak pandemi COVID-19 seperti IMF, Bank Dunia dan juga Presiden Joko Widodo juga mewanti-wanti adanya ancaman resesi. Dan Pak Jokowi juga menegaskan kembali mengenai resesi global tahun ini sulit dan tahun depan sekali lagi saya sampaikan akan gelap dan kita tidak tahu badai besarnya seperti apa, sekuat apa dan tidak bisa dikalkulasi. Nah, kalau misalnya kita melihat dalam situasi resesi, biasanya perusahaan akan melakukan efisiensi dan salah satunya melalui pengurangan beban gaji karyawan. Alhasil ini pengangguran meningkat akibat PHK. Dan seperti fresh graduate juga akan sulit mencari pekerjaan karena perusahaan berusaha memangkas karyawan. Selanjutnya tentunya kita harus lihat bagaimana Menteri Keuangan Republik Indonesia kita Sri Mulyani mengatakan atau mengeluarkan statement terkait dengan resesi global ini. Tantangan ekonomi bergeser dan juga semakin rumit, dahulu didominasi karena pandemi dan sekarang adalah kenaikan harga, pengetatan moneter negara maju yang menyebabkan suku bunga naik dan perlambatan ekonomi ini dan resikonya juga harus kita waspadai bersama. Wow, ini berita CNN Bapak Ibu yang saya ambil di YouTube, itu katanya. Kalau teman saya ngomong atau siapa yang ngomong, saya nggak percaya. Tapi ini presiden kita, dia tahu segala sesuatu yang akan ada di dalamnya. Informasinya tuh valid, informasinya tuh benar. Dia bilang akan ada badai besar yang tidak dapat dikalkulasi, yang tidak bisa diperhitungkan. Bagaimana dengan kita anak-anak Tuhan? Apa yang harus kita siapkan? Kalau kayak orang mau perang nih, ini akan ada masalah, akan ada hal yang besar nih di depan kita. Apa strategi kita? Datang tanggal 31 Desember 2022. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bangkit berdiri Bapak Ibu. Dan saya suka lagu ini. Dia hadir dalam setiap musim hidup kita. Dia ada dalam setiap apapun yang ada dalam kehidupan kita. Dunia mengalami ekonomi yang akan guncang, Indonesia pun akan terimbas. Kalau Indonesia terimbas, ekonomi keluarga kita pun akan terimbas. Di setiap musim hidupku, tapi Dia hadir dalam setiap musim hidup kita. Pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di
bersamamu Bapa. Bersamamu. Mari bersama Tuhan kita hadapi segala perkara dalam hidup kita. Melewati tahun yang gelap sekalipun, gada dan tongkat Tuhan berserta dengan kita. Teguhkan hatiku, Engkau yang bertindak. Dia akan bertindak bagi kita Bapak Ibu. Memberi. Dia akan jamin hidupmu dan saudara dan saya. Dunia boleh katakan akan resesi. Dunia boleh katakan akan terjadi gelap. Tapi dia katakan, percayalah anak-anakku. Aku akan mengangkatmu. Aku akan melindungimu. 1000 lebah di sampingmu. Tapi aku adalah Allah yang akan menjagamu. Mari Bapak Ibu, jangan takut. Oh, sesungguhnya hari ini telah lahir bagimu, yaitu Kristus di kota Daud. Dia Immanuel, Dia menyertai engkau. Memberi pertolongan. Anugerah-Mu Tuhan. Hanya anugerah-Mu Tuhan. Hanya anugerah-Mu. Bersamamu Bapa. Bapa, secara manusia kami takut Tuhan. Secara manusia kami takut Tuhan. Kami gak bisa bohong, kami takut Tuhan. Tapi kami sudah dengar firman-Mu. Kami mempercayakan hidup kami kepadamu Tuhan. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Bersamamu Bapa. Bersamamu Bapa. Bapak Ibu, Tuhan tahu. Ku lewati. Mungkin hari ini kau sedang takut, sedang cemas, sedang bimbang, sedang tidak damai. Tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Mari datang kepada Tuhan. Cari aku, Tuhan bilang. Tanya aku, Tuhan bilang. Minta kepadaku, Tuhan bilang. Aku akan melakukannya bagimu. Haleluya. Anugerah-Mu besar melimpah. Mari, sementara song leader singer menyanyikan bersamamu Bapa. Bersamamu Bapa. Doa Bapak Ibu, doa. Ku lewati. Doa Bapak Ibu, berdoa. Perkenan Temui Dia. Haleluya. Apa kesulitanmu? Saya gak bisa nolong. Bapak Gembala, Bapak Pendeta gak bisa nolong. Temui Dia. Engkau yang bertindak. Dia lagi menunggu. Dia siap untuk ditemui. Temui Dia Bapak Ibu. Anugerah-Mu besar melimpah. Bersamamu Bapa. Ayo Bapak Ibu, sebelum keluar dari tempat ini, katakan, aku hanya mau bersamamu Bapa. Aku mau lewati semuanya bersamamu Tuhan.
bersamamu Bapa. Ku lewati semua, berkenan dan-Mu ya, teduhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu besar Tuhan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu Tuhan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Terima kasih Bapa di surga, kalau kami boleh ada hari ini mendengar firman-Mu. Ajarkan kami terus untuk hidup dekat dengan Tuhan. Ajarkan kami terus untuk terus hidup di dalam persekutuan dengan Engkau Tuhan. Karena kami tahu lewat itulah rancangan-rancangan Tuhan yang telah Kau siapkan bagi kami. Dengan itulah kami boleh mempunyai hari depan yang penuh dengan harapan. Dengan itulah kami boleh mendapatkan damai dan sukacita yang sempurna. Bapa, di tahun-tahun ke depan kami tahu tangan Tuhan terus menuntun kami. Karena Engkau akan berjanji senantiasa aku menyertai kamu sampai akhir zaman. Terima kasih Bapa buat perlindungan penyertaan Tuhan. Biarlah umat Tuhan boleh terus menjadi terang, menjadi berkat di dalam dunia yang gelap sekalipun. Tanamkan visi ini ke dalam diri kami masing-masing Tuhan. Supaya kami betul-betul bukan menjadi susah karenanya, tapi menjadi damai yang sempurna. Terima kasih Bapa, berkati David Yusmita yang sudah melayani firman Tuhan. Berkati keluarga dan hidupnya dalam tangan-Mu, perlindungan-Mu dan penjagaan-Mu atasnya. Kami juga berdoa buat para pelayan Tuhan yang sudah ambil bagian hari ini. Tuhan jaga dan lindungi dari yang jahat. Beri hikmat dan pertolongan-Mu atas segala sesuatu yang terjadi. Biarlah anugerah Allah dan kasih Tuhan terus melimpah. Sehingga karunia mereka boleh terus bertambah-tambah. Terima kasih Bapa. Kami percaya Tuhan sendiri yang akan terus menuntun setiap umatnya. Yang hari ini boleh datang dan di dalam ibadah. Bapa, kami tahu walaupun dalam situasi apapun. Satu hal yang kami mengerti. Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau menyertai setiap langkah dan jalan kami. Di saat kami sulit sekalipun, Engkau tidak pernah membiarkan kami sendiri. Itulah janji-Mu kepada kami ya Tuhan. Kami boleh pegang senantiasa. Bapa, kalau boleh kami mohon kemurahan-Mu. Jamahan tangan-Mu bagi mereka yang sakit hari ini. Biarlah Engkau menjamahnya di dalam nama Yesus. Ada kuasa kesembuhan yang mengalir di dalam dia. Kalau mereka dalam suatu keadaan yang sulit, buka jalan Bapa di dalam nama Yesus. Ada jalan keluar yang mereka akan lihat. Senantiasa kami boleh mengetahui bahwa Engkaulah Allah, Tuhan yang hidup, bukan Tuhan yang mati. Terima kasih Bapa. Segala puji dan hormat kami kembalikan kepadamu. Di dalam nama Yesus, kami alaskan doa ini dan kami sudah berdoa. Amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara semuanya. Tadi berkati dengan firman Tuhan hari ini, amin. Amin. Bapak Ibu Saudara semua, saya akan mewakili dari sekretariat untuk memberikan beberapa informasi. Maaf berembun ya Bapak Ibu. Pertama kami ucapkan terima kasih pada Bapak David Yusmita untuk pelayan firman Tuhan yang sangat memberkati kita semua pagi hari ini. Kita semua disegarkan dan diberkati. Bertambah terus pelayanannya Om.
makin maju dalam Tuhan dan menjadi berkat bagi banyak orang. Tetap sehat dan semangat. Dan terima kasih juga untuk seluruh pelayan Tuhan yang ambil bagian pagi hari ini. Nggak mudah ya buat pelayan Tuhan pagi hari ini. Saya tahu tadi Om David juga udah bilang kita sampai sore sampai malam gitu ya. Nggak sampai sore sampai malam gitu. Ada yang tidurnya pagi kayak Dimas tidurnya pagi tuh kayak kalong gitu ya. Tapi dia bisa bangun ya, luar biasa. Oke. Terima kasih Bapak Ibu semua yang melayani pagi hari ini. Dan beberapa pengumuman Bapak Ibu untuk disimak bahwa tadi Om David sudah sampaikan bahwa 31 Desember 2022 kami dari gereja mengundang Bapak Ibu Saudara sekalian untuk bisa hadir beribadah tutup tahun di tempat ini dimulai jam 9 malam. Dan berkaitan dengan ibadah malam tahun baru ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan. Yang pertama, dibuka ruang kesaksian. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara ada yang ingin bersaksi, silahkan melakukan pendaftaran. Kita buka tiga yang akan bisa bersaksi nanti gitu ya, dengan durasi 5-10 menit. Tolong inform, jangan dadakan, kalau bisa jangan hari H di 31 Desember, agar rencana kegiatannya bisa berjalan dengan lebih baik, begitu ya. Mohon support dari Bapak Ibu semua, dan jika ada maka bisa menghubungi Saudari Sandy Sintike, ataupun boleh ke saya nggak apa-apa, atau ke Bapak Ibu yang dikenal di sekretariat atau di gereja, silakan disampaikan. Kemudian yang kedua yang menarik, selain dari tadi Om David bilang akan punya jawaban untuk tahun 2023, akan kasih sesuatu berkat buat kita kembali. Kita juga punya berkat buat Bapak Ibu. Jadi di ibadah malam tahun baru selalu identik dengan bagi-bagi hadiah gitu ya. Biasa ada penyupport dana juga gitu. Nanti ada kejutan-kejutan biasa di hari terakhir gitu ya. Nanti akan ada door prize juga Bapak Ibu. Ada beberapa, kalau saya nggak salah ada power bank, ada earphone, ada voucher dan lain sebagainya. Hopefully itu akan menjadi berkat buat jemaat juga di gereja kita gitu ya. Saya rasa itu pengumuman dari sekretariat yang saya bisa sampaikan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Dan kita akan akhiri ibadah kita siang hari ini. Saya undang Bapak, ada satu lagi? Tanggal 1 ya. Oke, tanggal 1 Januari 2023 kita ada ibadah di tempat ini jam 10 pagi. Karena tanggal 1-nya bertepatan dengan hari Minggu gitu ya. Sekolah Minggu tidak ada ya. Dan sekolah Minggu tidak ada ibadah di tanggal 1 Januari 2023 tersebut gitu ya. Jadi hanya ibadah raya saja jam 10 pagi di tempat ini. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Om Jo, kami persilakan untuk tutup dalam doa berkat. Dan Bapak Ibu semua saya undang untuk bangkit berdiri. Mari sekali lagi kita sama-sama satukan hati. Kita mau berdoa buat hari-hari ke depan. Terima kasih Bapa di surga buat yang baik yang Kau sudah atur hidup ini. Terus tanamkan dalam diri kami, penyertaan-Mu tidak pernah tidak terjadi. Melainkan terus membimbing kami untuk hidup di dalam kebenaran. Terima kasih Bapa, kami berdoa buat negeri dan bangsa kami Indonesia. Tuhan tolong negeri ini. Dunia boleh berkata gelap, tapi negeri ini boleh memancarkan terang. Menjadi berkat bagi banyak bangsa yang gelap. Demikian pula kami boleh menjadi terang, menjadi berkat bagi banyak orang di sekitar kami. Inilah kehendak-Mu buat kami ya Tuhan. Berkati bangsa dan negeri ini, kirim roh pertobatan, supaya banyak orang boleh mengenal Yesus sebagai Juru Selamat. Pakai Pak Jokowi, para menteri dan aparatur pemerintahan, badan legislatif, yudikatif untuk sama-sama bekerja dengan baik. Untuk menegakkan keadilan dan kebenaran. Kami percaya Bapa, Engkau sanggup melakukan yang terbaik. Kami percaya Tuhan, walaupun segala sesuatu boleh berkata tidak, tetapi kita anak Tuhan tetap percaya bahwa penyertaan-Mu tidak pernah berhenti atas negeri dan bangsa di mana kami ada. Terima kasih Bapa, sebelum kami tinggalkan tempat ini, kami mohon berkat-Mu. Kita angkat tangan sama-sama, turunlah kiranya berkat Allah. Damai sejahtera, sukacita yang kekal yang daripada-Mu ya Bapa. Turun ke atas kami lewat Yesus Kristus Tuhan. Dan penyertaan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Karena itu pergilah pulang. Terimalah damai sejahtera dan sukacita ini. Jadilah berkat, jadilah terang dimanapun kau ada. Mulai dari keluarga dan dari seluruh lingkungan di mana kau berada. Nama Tuhan dimuliakan. Dalam nama Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus.
hanya bagimu, ya Allahku, ya Tuhanku. Kasih Yesus, terima kasih Yesus, bersyukur hanya bagiku. Katakan ku beri syukur, syukur hanya bagi. Sekali lagi katakan ku beri syukur, beri syukur hanya bagi. Sama-sama katakan terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Selamat hari Minggu Bapak Ibu Saudara semua, selamat Natal. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.